Sahabat Shalom, hari ini saya akan menyampaikan perkembangan dari proyek penerjemahan El Sadik tahun 2023. Saya sudah 3 minggu ini tidak melakukan pelaporan progres atau perkembangan ya. Ya, jadi saya terakhir melaporkan itu tanggal 31 Maret. Jadi sekarang ke bulan April ya. Bulan April dari penerjemah Sansan tanggal 3 ada laporan, tanggal 4, 6, 7, 21, 24, dan 26. Mengerjakan di sebagian perjanjian lama ada Habakuk, ini ya, Habakuk, Sefanya, Hagai, dan Zekaria. Nah, ada beberapa catatan yang dia berikan dari Hagai 1:6, yaitu bundle with holes, backpiece, nanti sepertinya udah di handle dengan baik. Kemudian yang terakhir yang lapor ke saya ini dari kata pohon murat, nanti kita bahas ya. Kemudian penerjemah Andi tanggal 3, 4, 5, 6, 7 Jumat Agung libur, kemudian 10, 11 sampai sekarang 26 ya. Kita cek satu-satu. Jadi dari April mengerjakan kejadian, ada cek review name entity ya, masih seperti itu. Kemudian dia masuk kejadian keluaran di ada perbedaan antara versifikasi ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Atau setidaknya terjemahan dari Inggrisnya Yahudi ke Kristen ya, ada perbedaan penomoran ya, misalnya pemenggalan ayat masuk ke pasal mana, itu beberapa ada perbedaan di situ. Di ini ya, keluaran. Kemudian tidak ada hal yang menarik. Jadi masih sama. Kemudian di Mamat juga ada nih ayat 20-26 masuk ke pasal selanjutnya. Jadi antara terjemahan Yahudi yang Inggris ke Indonesia atau yang Kristen ada perbedaan versifikasi. Jadi kita ikut standar KJV biar memudahkan programming. Ya, seperti itu untuk dari pelaporannya. Kemudian kita masuk ke diskusi-diskusi tim penerjemah. Ya, lanjut ke kan yang terakhir tanggal 31 ya. Ini tanggal 31. Kemudian lanjut ke April. Kemarin di sebelumnya kita bahas supah. Kemudian dia 3 April ada diskusi tentang ini. Di Peniel itu Yakob melihat siapa? Malaikat atau Tuhan? Karena di Yahudi itu dia pakai Elohim ya. Cuman ini hari Senin dia bertanya, saya masih ada live, ada sesi live. Terus kemudian
pola apa namanya, pola menerangkan diterangkan itu. Jadi kalau di Ibrani itu kan ada YHWH Elohim, itu nanti akan diterjemahkan apa. Kalau ditulis mentah ya berarti YHWH Tuhan gitu ya. Tapi itu nanti aneh dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia akan seperti ini ya. Jadi diterang apa namanya, kalau di LA itu kan seringkali ada tulisan berkatalah Tuhan, itu harusnya nggak tepat ya, harusnya Tuhan berkata. Nah, gitu. Itu struktur grammar kita kan SPOK, jadi subjek dulu baru predikat. Kalau berkatalah Tuhan itu berarti predikat dulu baru subjek. Nah, predikat dulu itu mengikuti grammar Ibrani seperti Wayomer Elohim, berkatalah. Wayomer Elohim, berkatalah Elohim. Nah, itu kan dalam bahasa Indonesia kurang cocok. Jadi Elohim berkata, harusnya seperti itu. Oke, ya itu ya yang perlu dipelajari dan ditetapkan sebagai aturan. Kemudian sebutan Bani El, ini malaikat, ini jawab yang tadi, malaikat atau bukan. Itu ya karena ada L ya ditulis L gitu. Berarti itu Tuhan gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi di Peniel itu sosok Elohimnya itu selain memberi nama Peniel, L, ada L nya. Tapi kalau ini berkaitan tafsir, ini berarti Tuhan yang mewujud manusia. Jadi YHWH yang berwujud manusia. Ini prototipe yang sering disebut teofani, penampakan Tuhan. Berarti itu secara jelas seharusnya Yesus ya. Karena penampakan Tuhan itu Yesus. Bapa tidak bisa menampakkan diri di bumi ya. Jadi pemahaman Peniel, Elohimnya itu malaikat atau Tuhan ya, ya Tuhan saja. Karena L gitu ya, lebih mudah. Secara tafsir Kristen juga lebih tepat. Oke, kemudian tentang Musa berbicara sesak nafas di Keluaran 6 ayat 9, Mechoser, nanti kita cek. Jadi kata sesak nafas ini literalnya, kontekstualnya menderita. Kalau ditulis menderita itu nggak jelas itu maksudnya apa menderita itu. Tapi kalau sesak nafas lebih jelas. Di sini ada dua versi ya. Ada kata Moseh karena sesak nafas, kemudian dikuasai roh penderitaan. Apa ini roh penderitaan? Ini terjemahannya lagi kalau salah. Atau kontekstual ya. Nah, roh penderitaan ini jadi nggak jelas itu maksudnya apa. Apa roh yang membuat menderita atau roh yang membuat sesuatu yang tidak enak, tapi menderita apa kan nggak jelas. Tapi kalau kita tulis literal sesak nafas kan jelas. Menderitanya apa? Ya sesak nafas. Nah, gitu. Nah, di ini menarik karena ini saya menemukan satu Kolose 3:11 ini untuk Aramaik ya. Jadi di Kolose 3:11 di Aramaik itu beda dengan di ini ya. Di terjemahan berbasis Yunani gitu. Jadi istilah yang digunakan itu tidak ada orang Yahudi atau Yunani kalau di teks Yunani. Kalau di teks Aram tidak ada kata Yunani. Adanya adalah orang Yahudi atau Aram. Nah, ini perbedaan ini yang perlu dipertegas. Artinya sebutan non-Yahudi itu ditafsir dengan dua cara. Bagi orang Yunani,
non-Yahudi ditafsir sebagai Yunani, bagi teks Aram ditafsir sebagai Aram. Mana yang otentik kita tidak tahu gitu ya. Karena dua-duanya ya diakui otentik sesuai tujuan masing-masing. Teks Yunani untuk orang Yunani, teks Aram untuk orang Aram gitu. Kemudian ada di teks Yunani ada tulisan Yawan. Apa itu Yawan? Atau Yawan itu ternyata nama lain untuk Helenistik. Jadi ini di kamus itu Helenistik. Jadi Yawan itu diterjemahkan atau didefinisikan sebagai Helenistik, Greek, Yunani. Ternyata Yawan sendiri itu dari bahasa Ibrani, atau setidaknya diserap Aram masih sama, Yawan ya. Nah, Yawan itu dari Kejadian 10 itu cucu ya kalau nggak salah ya, cucu dari Yafet ini. Jadi dia disebut Yosefus itu, bahwa Yawan ini dipercaya oleh Yosefus dan generasinya saat itu di kawasan Israel gitu ya, bahwa kata Yawan itu adalah ancestor atau leluhur dari bangsa Yunani gitu. Nah, ternyata ini muncul juga di teks Sanskerta gitu. Nanti saya tunjukkan ininya, diskusi di grup-grup Sanskerta. Jadi di Sanskerta kata Yawan juga ada. Artinya Sanskerta pun berasal dari Ibrani gitu ya. Dia adalah ada keturunan Semitik juga India ini. Itu diskusi yang kita temukan ya. Kemudian kita lanjut, ada diskusi tentang ini ya, kata murad di Zekaria 1 ayat 10 sampai 11. Itu di Ibrani Hadats. Di Indonesia murad, tapi itu bahasa Arab ya. Bahasa aslinya mirtil, bahasa bahasa Inggris atau bahasa Yunaninya mirtus. Nah, itu ada di mirtus. Nah, seperti ini. Mirtus, ini bahasa Yunani. Nah, akhirnya ada pergumulan. Kita akan pakai kata apa? Kata asli Hadas, Ibrani, atau kata Yunani, mirtus, myrtle, atau kata Arab, miurat. Nah, kemudian saya putuskan kita pakai kata Hadas saja sesuai asli Ibrani. Karena kata murad itu terjemahan dari Yunani, mirtus. Lihat aja, M sama M. R-nya ada, D itu T ya. D itu T. Murad itu mirtus. Itu bahasa Yunani. Jadi kata Arab murad berasal dari Yunani. Itu serapan saja. Dan karena serapan ya tidak berguna. Mending menggunakan bahasa asli Ibrani saja, Hadas. Karena ini nama diri ya, nama diri tidak seharusnya diterjemahkan. Kalau ada aslinya, aslinya saja. Nanti soal kita di Indonesia pakai apa atau wujudnya apa, itu nanti sebutan mirtus akan muncul di kitab tafsir ET ya, di komentari ET, bukan di teksnya. Itu ditafsir sebagai mirtus, itu tidak apa-apa, tapi mentahnya tetap harus Hadas. Apalagi kata murad itu cuma serapan Arab, nyerap Yunani gitu. Jadi tidak value untuk dipertahankan. Oke, seperti itu diskusinya. Baik, jadi diskusi tentang murad itu ada di Zekaria 1:10 ya. Nah, kata murad itu di Inggrisnya tuh myrtle, termasuk di terjemahan Yahudi itu myrtle, Inggris Yahudi ya. Nah, kata myrtle itu berasal dari sini. Myrtle itu ini, mirtus ya ternyata. Nah, mirtus itu di Indonesia jadi murad. Tapi murad itu bahasa Indonesia gitu. Bahasa Arab ya di sini ya. Karena bahasa Arab ya kita abaikan gitu. Karena toh murad ini berasal dari mirtus.
itu serapan saja, tidak punya makna ilmiah gitu ya. Maksudnya tidak kata asli gitu. Dan ini kata Yunani apalagi. Jadi kita abaikan saja penggunaan murad. Nah, kita pakai hadas saja karena di sini ya hadas nyebutnya. Hadas itu mirtil. Nah, jadi sebutan Ibraninya hadas. Ini pohon ya, mirtil. Nah, gitu. Di kamus ya seperti ini ya, kita ikut ininya saja, kita ikut Ibraninya saja gitu ya. Kalau di Aramaik ini ada asa ya, jadi di apa namanya, ada variasi di Aramaik. Kemudian di Ibrani tetap hadas seperti ini. Nah, kita ikut ini aja, apa namanya, Ibraninya saja gitu ya, biar jelas. Ya, seperti itu perkembangan dari terjemahan El Sadik di minggu ke berapa ini ya, 9, 10, 11 gitu. Jadi ini 8, ini 9, 10, 11, 12. Oke, 12 ya. Jadi ada 12, minggu ke-12, hari Kamis. Ya, demikian, semoga bisa memberi pemahaman. Juga cara El Sadik menerjemahkan itu saya sampaikan. Kita berusaha mendekati literal, mendekati makna asli, jangan kontekstual. Kita tidak kontekstual supaya makna aslinya tidak hilang. Seperti tadi, nama hadas bisa hilang gitu ya. Jadi, orang tidak tahu bahwa nama aslinya hadas gitu. Demikianlah Translation Diary minggu ke-12 tanggal 27 April 2023. Kiranya Tuhan yang hidup menyertai proyek penerjemahan El Sadik dan hasilnya nanti akan berguna, menobatkan orang, membuat orang beriman dengan benar. Demikian demi nama Yosua Sang Masiah. Amin.